Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah metode penelitian eksperimen. Teman-teman sekalian, metode penelitian eksperimen materinya pernah saya produksi pada bagian pertama. Kali ini saya akan berfokus menjelaskan tentang kelompok kontrol. Teman-teman mahasiswa sering bertanya bagaimana kalau misalnya melaksanakan eksperimen kelompok kontrol dengan kelompok yang dieksperimen, yang diteliti, kelompoknya sama. Nah, pada kesempatan ini saya akan jawab pertanyaan itu apakah boleh atau tidak. Baik teman-teman sekalian, penelitian eksperimen itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengukur atau mencari pengaruh dari sebuah perlakuan. Jadi kalau kita sekedar mengukur hubungan itu tidaklah termasuk di dalam metode eksperimen. Tapi kalau kita ingin mengukur pengaruh dari sebuah perlakuan, kita gunakan metode eksperimen. Jadi tindakan di dalam metode eksperimen ini biasanya disebut treatment atau pemberian kondisi pada kelompok kontrol. Nah, teman-teman sekalian, metode penelitian eksperimen ini pada pelaksanaannya bisa digunakan di dalam laboratorium ataupun di luar laboratorium, atau sama-sama laboratoriumnya tapi ada di dalam dan di luar ruangan. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat tujuannya dari metode eksperimen adalah meneliti pengaruh pengaruh dari suatu perlakuan. Jadi kalau kita sudah memberikan perlakuan, itu kita lihat perlakuan itu dari sebelum dan sesudah pemberian perlakuannya. Nah, jadi memang materi ini saya sampaikan kepada teman-teman pemula di dalam rangka mengenal metode eksperimen. Jika dibandingkan dengan kelompok lain, jadi kita akan menggunakan pemberian perlakuan yang berbeda. Ada kelompok yang diberikan perlakuan, ada kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Lalu nanti hasilnya seperti apa, kita catat apa perbedaan dari dua kelompok tersebut. Nah, pada kesempatan yang kedua ini saya fokus pada kelompok kontrol. Tadi saya nyatakan seperti itu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di dalam kelompok kontrol itu kan ini kelompok ini adalah sebagai pembanding dari kelompok yang mendapat perlakuan gitu ya. Jadi jangan lupa itu yang ada yang mendapat perlakuan, ada yang tidak mendapat perlakuan. Jika demikian berarti teman-teman tidak bisa membuat metode eksperimen ini hanya dengan satu kelompok ya. Jadi kelompok kontrol itu sama dengan kelompok yang dipisahkan. Kita bisa memisahkannya, ada kelompok yang negatif dan yang positif. Nah, bagaimana kita bisa ketahui bahwa kelompok ini ada yang negatif, yang positif? Nah, yang kelompok positif ini memang sudah kita desain untuk dirancang untuk mendapatkan hasil-hasil yang positif. Nah, jadi teman-teman sekalian, kelompok kontrol itu berfungsi sebagai pembanding berfungsi sebagai pembanding untuk nantinya kita mengetahui perbedaan dari hasil eksperimen. Nah, di dalam variabelnya, variabel kontrol ini adalah variabel yang dibuat sama di dalam proses penelitiannya jangan dibedakan, jadi harus sama. Jadi variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau yang dibuat konstan. Jangan lupa seperti itu prinsipnya yang harus kita laksanakan. Nah, contoh misalnya bagi teman-teman yang di bidang pendidikan misalnya yang melaksanakan proses eksperimennya itu di dalam kelas misalnya untuk menguji suatu metode atau strategi pembelajaran ataupun apalah misalnya dari suatu teknik, metode atau mungkin satu media ingin diuji di dalam kelas. Ya, jadi kalau penelitiannya di dalam kelas berarti ada dua kelas yang kita gunakan. Tetap dua kelas dengan personal yang berbeda. Siswanya harus berbeda. Ya, tetapi karakteristiknya sama. Misalnya ada kelas A dengan kelas B.
sama-sama kelas 10 gitu. Jangan yang satu kelas 10, yang satu kelas 9, jangan. Tetap sama-sama kelas 10. Dengan demikian siswanya harus siswa di sekolah tersebut dengan guru yang sama gitu. Jadi sekolahnya sama, karakteristik siswanya sama, gurunya sama, materi pelajaran sama, penelitinya juga sama. Yang beda adalah perlakuannya gitu ya. Jadi jangan mengambil sekolah yang lain atau mata pelajaran yang lain. Jadi tetap 2 kelas dengan karakteristik. Terus yang bedanya apa? Yang bedanya ya individunya yang berbeda gitu ya. Jadi individu yang sedang diamati yang berbeda. Kelas A mendapat perlakuan ya, apa yang akan kita uji, yang akan kita teliti. Kelas B tidak mendapatkan perlakuan apa-apa. Lalu teman-teman mengajarkan satu materi pelajaran. Hasilnya kayak apa? Yang mendapat perlakuan dengan yang tidak mendapat perlakuan. Begitu. Jadi teman-teman yang bertanya ini sudah saya jawab ya. Apakah misalnya boleh nggak pakai respondennya sama? Ya nggak bisa. Nanti bias ya. Jadi harus berbeda kelas ya. Baik teman-teman sekalian, jadi itulah yang dimaksud dengan manfaat dari kelompok kontrol. Jadi harus tetap wajib menggunakan kelompok kontrol ya. Jadi di dalam penelitian eksperimen itu kita kan akan mengukur sebab akibat, tetapi sebab akibatnya sudah diketahui, hanya kita ingin melihat pengaruhnya sebesar apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah lanjutan. Tidak mungkin kita melaksanakan satu eksperimen yang teorinya tidak menyatakan ada sebab akibat. Pasti ada dulu ya sebab akibat, tapi kita ingin kita pengaruhi kelompok yang satu dengan desain tertentu. Apa pengaruhnya? Bagaimana hasilnya gitu ya. Jadi antara variabel bebas dengan variabel terikat itu harus dikontrol ya. Mana kelas kontrol, mana kelas yang murni gitu ya. Baik teman-teman sekalian, demikianlah tentang fungsi kelas kontrol di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian eksperimen ya. Jadi ini adalah bagaimana saya menjelaskan pemanfaatan metode eksperimen. Jadi dalam hal ini jangan lupa validitas internal sangat diperlukan pada desain penelitian eksperimen. Jadi pada saat teman-teman membuat proposal penelitian harus ada validitas internal yang dibuat di dalam proposal tersebut. Nah, kesimpulannya jangan menggunakan responden yang sama untuk melakukan uji coba dalam metode eksperimen. Harus berbeda ya, respondennya harus berbeda, tapi karakteristiknya sama. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang akan melaksanakan penelitian dengan pemilihan metode eksperimen. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.